Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Engkau yang senantiasa memberkati kehidupan kami, memelihara kami, menjagai dan melindungi kami. Syukur kami persembahkan bagi Tuhan atas setiap kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, ungkapan syukur kami nyatakan saat kami beribadah di hadapan-Mu. Kami mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Sambutlah ibadah kami, sambutlah pujian kami. Ya Allah Bapa di sorga, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga dalam segala aspek kehidupan kami menyatakan kebenaran Tuhan. Berfirmanlah kepada kami telah siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita, yang menjadi khotbah dalam ibadah kita minggu ini, Minggu 6 September 2020. Diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Demikian pembacaan firman Tuhan tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita harus jujur mengakui terkadang ketika kita hendak menegur seseorang yang melakukan kesalahan, kita merasa sungkan, kita merasa segan, karena mungkin kita menilai diri kita sendiri yang tidak terlalu baik, tidak terlalu benar, sehingga kita tidak mau menegur kesalahan orang lain. Atau kita juga mungkin sungkan menegur atau mengingatkan kesalahan orang lain, karena kita mengenal karakter orang yang akan kita kenal, yang kita tegur itu tentunya membuat kita merasa cemas atau takut. Jangan-jangan ketika kita menegur dia, ketika kita mengingatkan dia, malah dia akan marah, seolah-olah kita telah mempermalukan dia dengan apa yang ia perbuat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak bisa kita pungkiri bahwa terlalu banyak kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang berlaku di tengah-tengah gereja dan keluarga Kristen. Walaupun mereka telah menyerahkan diri percaya kepada Yesus, tetapi perbuatan-perbuatan benar itu sangat-sangat susah untuk dilakukan, atau terkadang perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu masih sangat sering mereka lakukan dalam kehidupannya, yang menyebabkan sering terjadi pertikaian di tengah-tengah keluarga, pertikaian dan bahkan di tengah-tengah gereja. Dan sangat memalukan sebenarnya ketika gereja yang kita sebut sebagai tubuh Kristus jatuh ke dalam perselisihan, pertikaian,
dan bahkan sampai menjadi konsumsi publik. Ketika pertikaian perselisihan itu tidak terselesaikan hanya di dalam bilik konsistori atau ruang konsistori, tidak bisa kita selesaikan di dalam gereja, harus dibawa dengan suara yang keras, mengandalkan kekuatan, sehingga menjadi tontonan publik yang mempermalukan kita sendiri sebagai umat Tuhan dan gereja sebagai institusi yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentunya firman Tuhan ini mengingatkan kita. Ada dua hal yang perlu diingatkan kepada kita. Yang pertama, mari kita jangan menutup mata atas apa yang terjadi di sekitar kita. Mari dengan semangat dan kuasa Roh Kudus kita menegur, mengingatkan dan bukan mempermalukan kesalahan yang dilakukan oleh sahabat atau saudara kita. Dan yang kedua, ketika kita melakukan kesalahan, ketika orang lain menegur kita, jangan pernah menganggap teguran itu sebagai usaha mempermalukan atau merendahkan kita ketika kesalahan kita diungkap atau disingkapkan. Tetapi mari dengan rendah hati menerima setiap teguran, menerima setiap nasihat, menerima setiap ajaran atas setiap kekurangan dan kelemahan yang kita lakukan. Sehingga dengan demikian, ketika kita berani menegur, ketika kita mampu menerima teguran, tentunya akan terjalin komunikasi yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah juga mengingatkan umat Tuhan melalui Musa hambanya dalam perjalanan umat pilihan itu menuju tanah perjanjian. Tuhan juga dengan tegas memerintahkan Musa agar dalam persekutuan umat Tuhan yang sedang berjalan di padang gurun itu, ketika mereka melihat kelemahan dan kekurangan saudaranya, jangan pernah sungkan untuk menegur, jangan pernah malu untuk mengingatkan kesalahan itu, agar setiap kesalahan boleh diperbaiki kembali, sehingga setiap orang yang melakukan kesalahan dapat kembali bersekutu dan beribadah bersama umat pilihan Tuhan di hadirat Tuhan dalam kekudusannya. Dalam Imamat 19 ayat 17, Tuhan mengingatkan umat pilihan itu melalui hambanya Musa. Dikatakan, janganlah membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dikatakan, jangan membenci saudaramu, tetapi harus dengan terus terang menegur sesamamu. Memang benar Bapak Ibu yang terkasih, terkadang ketika orang melakukan sebuah pelanggaran dan kesalahan, kita mendiskreditkan, kita mengucilkan, kita menyisihkan orang yang bersalah itu dari persekutuan kita. Kita menganggap rendah orang yang melakukan sebuah pelanggaran dan dosa. Seberat apapun pelanggaran dan dosa yang dilakukan oleh seseorang itu, bahkan oleh sahabat kita, jangan pernah membencinya. Jangan pernah mempermalukannya. Jangan pernah menganggap dirinya rendah dengan dosa, dengan kesalahan yang dilakukannya itu. Anggaplah bahwa engkau juga adalah orang yang berdosa. Engkau juga adalah orang yang lemah, yang tidak luput dari kesalahan dan pelanggaran di hadirat Tuhan. Engkau bukanlah orang kudus, orang yang sangat suci, yang sempurna, sehingga engkau dapat menganggap rendah dan mempermalukan, marah terhadap orang yang melakukan pelanggaran dan dosa. Tetapi mari ajak dia, rangkul dia, ingatkan dia, bangkitkan semangatnya lagi untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus tahu bahwa kehidupan Israel telah jauh dari rancangan Tuhan. Yesus tahu bahwa umat pilihan itu telah melanggar setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi apakah Allah membencinya? Apakah Allah membenci manusia yang berdosa itu? Apakah Allah menarik diri dari kehidupan manusia yang berdosa? Bapak Ibu yang terkasih, Allah tidak menarik diri dari persekutuan itu. Allah mengutus para hambanya
Allah mengutus nabi-nabinya untuk menegur kita, mengingatkan kita, agar kita kembali ke hadirat Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ketika sang nabi tidak kita dengar, ketika suara nabi kita tidak pedulikan, Tuhan bahkan mengutus anaknya sendiri, Yesus Kristus, berbicara kepada kita, merangkul kita, meraih kita, melepaskan, membebaskan kita dari setiap kesalahan dan dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita. Kalau kita perhatikan ada 3 langkah yang diajarkan oleh Yesus agar setiap kesalahan itu benar-benar boleh diperbaiki, boleh benar-benar mengajak seseorang untuk bangkit kembali, untuk meninggalkan kesalahan itu. Yang pertama yang Tuhan Yesus katakan, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Mari kita ajak dia berbicara 4 mata, berdiskusi secara 4 mata, untuk menegur dia agar dia tidak merasa dipermalukan, agar dia boleh disadarkan kembali atas apa yang ia lakukan dalam kehidupannya. Bisa kita bandingkan Bapak Ibu, ketika Daud melakukan sebuah pelanggaran, Daud melakukan dosa besar di hadapan Tuhan. Nabi Nathan datang mengunjungi Daud. Nathan datang menegur Daud. Nathan memperhadapkan kesalahan Daud. Dan akibatnya apa? Bapak Ibu yang terkasih, apakah Daud marah terhadap Nathan yang menegur dan mengingatkan kesalahannya itu? Daud menyadari kesalahannya. Daud menangis di hadapan Tuhan. Daud meratap di hadapan Tuhan ketika ia diingatkan oleh Nathan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian hendaknya dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai pribadi yang telah dibenarkan Tuhan dan berada dalam kebenaran itu, yang telah mengetahui kebenaran, bertanggung jawab, mengajarkan kebenaran kepada orang lain, dan menegur orang lain di dalam kasih. Menegur sesama kita di dalam kasih yang telah keluar dari kebenaran atau yang telah melanggar kebenaran. Jangan marah, jangan membenci mereka. Ajak dia berbicara dengan 4 mata. Tegur dia dengan cinta kasih, agar ia menyadari kelemahan dan pelanggarannya. Demikian juga Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga. Hendaklah antara suami dan istri, ketika suami melakukan sebuah kesalahan, jangan seorang istri memperhadapkan kesalahan itu di hadapan anak-anak. Atau ketika istri melakukan kesalahan, jangan kesalahan seorang istri diperhadapkan di hadapan anak-anak. Berbicara 4 mata antara suami istri, sehingga kesalahan itu boleh disadari dan boleh diperbaiki kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, bahwa terkadang ketika kita ditegur, ketika kita diingatkan, kita malah marah. Kita malah mempersalahkan orang yang menegur dan mengingatkan kita. Yesus juga mengetahui karakter kita. Yesus mengetahui kepribadian kita yang marah jika ditegur, yang marah jika diingatkan, yang tidak mau menerima kesalahan ketika orang lain dengan cinta kasih secara 4 mata mengajak kita memperhadapkan pelanggaran dan kesalahan kita. Yesus tahu karakter kita. Maka Yesus juga berkata, jika engkau telah berbicara kepadanya dengan 4 mata, dan ia tidak mau mendengarkanmu, maka ajak seorang untuk menjadi saksi. Bapak Ibu yang terkasih, ajak seorang untuk menjadi saksi, bahwasanya engkau telah mengingatkan dia, engkau telah menegur dia. Dan ternyata ketika kita telah mengajak seseorang atau 2 orang menjadi saksi atas sebuah pelanggaran dilakukan oleh sahabat kita, dan ia tetap tidak mau melakukan perbuatan yang baik, menyesali setiap kesalahan yang ia lakukan, dikatakan oleh Tuhan Yesus, ajak atau bawa dia ke dalam persekutuan jemaat. Jadi bagian yang kedua adalah ajak 1 orang atau 2 orang menemanimu untuk mengingatkan seseorang atas setiap pelanggarannya. Ketika itu tidak didengarkan juga, ketika seseorang yang telah kita tegur bersama dengan seorang atau 2 orang teman kita, dan seorang itu tidak mau peduli terhadap teguran kita,
bawa kepada sidang jemaat. Biarlah sidang jemaat tertutup di tengah-tengah gereja, tertutup dalam ruang bait Allah. Kita memperhadapkan setiap kesalahan, pelanggaran yang ia lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tetapi ketika seseorang telah kita bawa ke dalam gereja, ke dalam persekutuan jemaat, untuk memperhadapkan pelanggaran yang ia lakukan, dan ternyata ia tidak mau, ia kekeh tidak mau melakukan perubahan, ia tidak menyesali setiap pelanggaran dan dosa yang ia lakukan, Tuhan Yesus berkata, lepaskan dia seperti seorang pemungut cukai. Lepaskan dia, bebaskan dia di dalam kehidupannya yang tidak benar itu. Karena kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus bahwa ketika kita telah membebaskan dia di dalam kejahatan, maka apa yang kita bebaskan itu akan terbebas. Apa yang kita ikat itu akan tetap terikat di dalam kerajaan Allah. Jadi ketika kita bebaskan, tetapi sebelumnya telah kita ingatkan, telah kita tegur dia, tetapi ia tetap tidak mau melakukan perubahan, tetap berdosa, kita bebaskan. Biarlah engkau hidup di dalam keberdosaanmu. Kesalahanmu tidak diperhadapkan kepada saya. Karena saya sebagai orang yang telah dibenarkan, berada dalam kebenaran, menyatakan kebenaran terhadap engkau dan engkau menolak kebenaran itu, maka engkau bebas melakukan kejahatan dan engkau tidak akan pernah terikat lagi di dalam kerajaan Allah yang penuh dengan kebenaran itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yesus kembali mengingatkan para murid bahwa mereka memiliki kuasa, sungguh memiliki kuasa. Ketika mereka menegur, ketika mereka mengingatkan seseorang yang berbuat dosa dan ternyata mereka menyadari setiap pelanggaran-pelanggaran mereka itu, maka mereka terikat kembali, terselamatkan kembali. Karena kuasa yang telah dianugerahkan Yesus kepada kita dengan pencurahan Roh Kudus. Tetapi ketika ia tidak mau bertobat dan berubah, kita bebaskan. Silahkan engkau pergi. Silahkan engkau keluar dari persekutuan dalam nama Tuhan Allah. Persekutuan dalam nama Yesus, engkau berada selamanya di dalam kejahatan dan menerima upah kejahatanmu ketika engkau diperhadapkan dengan penghukuman kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah kita siap? Pertanyaannya adalah, apakah kita siap? Siap untuk berubah? Siap untuk merubah? Seseorang yang siap untuk berubah, tentunya dia akan mampu merubah orang lain. Maka kita sebagai umat pilihan Tuhan yang berada dalam kebenaran itu, kita telah siap dirubah. Awalnya kita dirubah oleh Tuhan Yesus berada dalam kebenaran, dan sebagai pribadi yang telah dirubah itu, kita juga bertanggung jawab untuk melakukan perubahan. Maka mari kita saling menegur, mari kita saling mengingatkan setiap pelanggaran dan kesalahan. Rasul Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. Berkata demikian. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nasihatilah seorang akan yang lain, saling membangunlah, saling menopanglah agar selamanya berada di dalam kebenaran. Dan Salomo juga berkata, sebagai sahabat yang baik, kita tidak akan membiarkan teman kita. Sebagai sahabat yang baik, kita tidak membiarkan sahabat kita jatuh di dalam dosa, di dalam kesalahan, dalam pelanggaran. Tetapi sebagai sahabat yang baik, walaupun sangat menyakitkan, kita harus menyatakan kebenaran itu. Kita harus menegur dia, walaupun ia merasa tersakiti dengan teguran dan perkataan itu. Salomo berkata dalam Amsal 27 ayat 5 dan 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Lebih baik kita dipukul. Lebih baik kita diberikan perkataan-perkataan yang menyakitkan dan tegas untuk berubah, untuk meraih kebenaran kembali, daripada
musuh kita atau orang lain seolah-olah menjadi sahabat kita, mencium kita, mengagung-agungkan kita, dan membiarkan kita jatuh di dalam dosa dan pelanggaran kita. Salomo dengan tegas berkata, lebih baik kita dipukul atau seorang kawan akan memukul kawannya, seorang kawan akan memukul sahabatnya, demi kebaikan, demi perubahan, demi hidup benar. Oleh karena itu, jangan takut, ya, atau jangan sakit jika sahabatmu, jika temanmu mengingatkan engkau. Tetapi mari saling menasihati, saling membangun sebagaimana yang kita lakukan, sehingga kehidupan damai sejahtera itu tercipta di tengah-tengah gereja kita dan keluarga kita. Antara suami istri, mari kita saling menasihati, saling menegur. Jangan membiarkan. Demikian juga terhadap anak-anak. Anak-anak, saat ini terkadang orang tua takut menasihati anak-anak. Karena sebelum orang tuanya berbicara, suaranya sudah lebih kencang. Sebelum orang tua berbicara A kepada anaknya sudah berbicara banyak. A, B, C, D sampai Z mungkin sudah disampaikan. Sehingga terkadang orang tua membiarkan. Terserah mau apa. Anak-anak kami pemuda dan remaja, jangan kamu biarkan orang tuamu takut menasehatimu karena kau menentangnya. Kalau berbicara tentang kekuatan, memang kau telah lebih kuat terhadap orang tuamu. Tetapi apakah engkau mau mempertahankan kekuatanmu dan berada dalam ketidakbenaranmu? Sebagai orang tua, mari kita selalu mengingatkan anak-anak kita dalam setiap kesalahan dan pelanggaran yang mereka lakukan, sehingga kehidupan keluarga kita benar-benar terbangun di dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema minggu kita adalah teguran sebagai bentuk kasih yang menuntun orang lain dalam terang Tuhan. Mari kita saling menasehati, mari kita saling menegur, mari kita saling mengingatkan agar kita bersama-sama berjalan di dalam terang Tuhan. Dan jangan pernah abaikan nasihat, jangan pernah abaikan teguran. Karena ketika engkau dinasihati, ketika engkau ditegur, ingatlah bahwa orang yang menasihati dan menegurmu itu mengasihi engkau agar engkau kembali ke jalan kebenaran. Hiduplah saling mengasihi, hiduplah saling menasihati, hiduplah saling membangun, dan bergandengan tanganlah berjalan dalam terang kebenaran kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, ya Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, agar dengan sukacita mau menegur, menasehati, mengajar orang lain yang kami kasihi. Dan ajar kami juga ya Bapa, agar dengan sukacita, berbesar hati, mau menerima nasihat, mau menerima teguran dari orang lain, agar di dalam cinta kasih kami boleh saling menasihati, saling membangun, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah firman-Mu benar-benar menerangi setiap hati kami, agar di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, kami boleh hidup saling menopang, saling mengajari, saling menasihati, sehingga damai sejahtera tercipta di tengah-tengah keluarga kami dan gereja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.